Sekarang di pemimpin kita, di pendidikan Sumatera Utara ini yang tertinggi itu adalah Pak Lasro Marbun, SHM Hum. Kalau kita melihat dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, sebenarnya tidak ada alasan kita untuk COVID-19 ini. Di tengah-tengah COVID-19 ini, yang paling merasakan itu dunia pendidikan. Kalau bicara COVID, kenapa sekolah ditutup? Kenapa pajak dibuka? Kenapa pelajar dibuka? SPD SSTMAP. Pengarahan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Lumpakam, Bapak Agus Sinaga, SPD SSTMAP. Kepada Bapak, kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu berdua, Bapak acara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Yang saya hormati hadir tengah-tengah kita Bapak Ibu pengawas, ada Bapak Jaya Sijabat, beliau ini PNS golongan tertinggi nih, ya. Udah 4 tahun, Pak D, ya. Tentang buat jalan. Tapi kita semua punya angan-angan seperti Pak Sijabat ya, sampai golongan 4D. Nanti pensiun dapat penghargaan 4E. Oh. Hah? Iya, 4E. Ya, yang saya hormati Ibu pengawas Haja Fauzi, ya, MPD, Ibu Alda Wendra, pengawas, Pak Awaludin, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Lumpakam, beserta jajarannya, Bapak Ibu sekalian, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang saya hormati dan saya muliakan. Yang pertama, kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita masih diberi nafas kehidupan, diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, ini sekolah yang keempat melaksanakan penandatangan komitmen Gerak Maju Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus untuk Sumut Bermartabat. Saya baru pagi tadi dari SMK Negeri 1 Lumpakam. Yang pertama SMA 2 Percut, SMA Negeri 1 STM Gilir, SMK Negeri 1 Lumpakam, dan hari ini kita SMA Negeri 2 SMA Negeri 2 Lumpakam. Bapak-Ibu sekalian, saya mulai dulu dari kenapa ada program Gerak Maju. Itu dulu Bapak-Ibu sekalian, supaya ini kan ada tanya. Karena begini, pada prinsipnya kan pendidikan ini dinamis, tidak statis, bahkan mundur. Kalau kadang-kadang kan kita sering begini, kalau ada maju berarti ada mundur. Ya. Yang pasti fakta menyatakan, fakta ini, kita cari fakta dulu. Fakta menyatakan bahwa konon katanya ini, dari 34 provinsi di Indonesia yang tercinta ini, bahwa untuk mengurusi pendidikan ini kita di ranking 28 Sumatera Utara. Itu artinya tinggal 6 provinsi yang ada di bawah kita. Kalimantan, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, waduh. Yang kita khawatirkan adalah nanti Papua lebih hebat dari Sumatera Utara. Ini paling bahaya. Padahal siapa yang tidak mengenal sumber daya manusia Sumatera Utara? Mulai zaman Pak Soekarno sampai zaman Pak Jokowi, pasti ada orang Medan, menteri nih, kita butuh cerita yang lain. Siapa yang tidak tahu kalau jenderal itu orang Medan pasti ada, Sumatera Utara, ya, baik di TNI maupun di Polri. Di kementerian nggak terhitung lagi, pengusaha, apalagi pengacara. Kalau pengacara nggak perlu lagi kita bahas, ya. Kalau kita, kalau debat semua di TV One, malah kita semua itu orang pakar hukum semua, ya. Bukan berarti orang Batak Perbada ya, bukan. Tapi intelektualitasnya itu loh, ya, itu dia. Pengusaha, itu artinya Bapak sekalian, ternyata sumber daya manusia dari Sumatera Utara sangat diperhitungkan. Tapi faktanya hari ini kita harus kena tampar bahwa kita urutan 28. Inilah sebuah kenyataan yang sangat pahit yang kita rasakan hari ini. Ya.
Memang selama ini pendidikan Sumatera stagnan, tidak ada gerakan. Pak Gubernur sudah punya visi, Sumut bermartabat. Kenapa bermartabat? Masyarakatnya terpelajar, masyarakatnya bisa mandiri, masyarakatnya harus kolaborasi, dan seterusnya. Tapi faktanya, ini dia. Maka ketika pergantian pemimpin kita di atas, sekarang di pemimpin kita di pendidikan Sumatera Utara ini yang tertinggi itu adalah Pak Lasro Marbun, SHM. Beliau itu mantan kepala dinas DKI di eranya Pak Basuki Purnomo, Pak Ahok. Ya. Jadi dulu DKI itu terpuruk di pendidikan, setelah pegang beliau naik. Ini harapan. Ya. Walaupun memang beliau masih PLT sekarang, definitifnya Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Ya mudah-mudahan cepat didefinitifkan. Inilah Bapak Ibu sekalian, program beliau itu melakukan gerak maju pendidikan menengah, ya, dan pendidikan khusus di Sumatera Utara. Sehingga terjadi sebuah gerakan yang untuk pelayanan pendidikan. Itulah dasar Bapak Ibu sekalian. Terus apalagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, sebenarnya tidak ada alasan kita untuk mengeluh. Ya, memang secara angka dia terus fluktuatif, naik terus. Kita bingung juga nih, ya. Bahkan hari ini DKI sudah menginjak rem darurat dengan menerapkan ya pembatasan sosial berskala besar. Ini karena memang tidak ternumpang lagi, ya. Itu kan bahasa halus lockdown, ya. Itu dia. Kita juga seperti itu. Terus Bapak Ibu sekalian, saya masuk dari masalah COVID ini dulu ya, baru nanti kita semakin mengerucut. Yang pasti dasarnya itu dulu. Nanti akan kita paparkan lagi bagaimana tidak lanjut daripada gerak maju ini. Tapi saya fokus dulu ke COVID-19. Ini kaitannya ke kita. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya fokus kepada COVID-19 ini? Di tengah-tengah COVID-19 ini, yang paling merasakan itu dunia pendidikan. Semua tutup, perguruan tinggi, semua tutup. Ya, di negara lain juga kemarin tutup lockdown pendidikannya, buka tatap muka, terjadi klaster baru. Di Jawa Timur begitu juga, katanya hebat segala macam, buka tatap muka, terjadi klaster baru. Beberapa guru kena, guru, siswa, klaster baru. Berarti ada penyebaran virus COVID-19 ini di beberapa komunitas tertentu. Itu apa? Yang pembawanya siapa? Pembawanya adalah orang tanpa gejala, OTG. Itu dia Bapak sekalian. Kita tidak ingin ada klaster baru terjadi di ada unit-unit kerja. Maka sekarang kan kebiasaan hidup baru ini kan sudah merupakan tren, model. Dulu orang kalau sakit baru pakai masker. Kalau orang sehat pakai masker diejek itu, kurang gizi itu katanya. Kalau sekarang wajib pakai masker. Maka sekarang masker ini modelnya banyak, tak apa-apa. Ya, dari Ulus Batak pun sudah ada masker. Ya, desainnya pun beragam-ragam. Iya, disesuaikan dengan kulitnya lah pula. Bajunya warna merah, maskernya warna merah. Wih, hebat. Kalau saya beda, baju saya warna apapun, masker saya warna hitam. Karena cuma ini punya saya. Tapi jumlahnya bukan ini. Ya, maksudnya warnanya. Itulah tren hidup baru, kebiasaan baru. Dulu paling malas kita, sampai di rumah, jangan tuh cuci tangan, langsung makan. Sekarang, siapa yang tak takut? Pasti cuci tangan. Ya. Pulang dari kerja sampai di rumah, yang tidak adanya lorong dari bawah rumah itu masuk ke belakang. Kalau ada dari situ tetap, ya, tiap menjadi. Karena kamar mandi dulu kita. Iya, itulah saking ketakutan. Jadi ini normal kebiasaan baru. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita menjaga kesehatan. Ya, istirahat yang cukup, makan yang bergizi, ikuti protokol kesehatan. Yang paling utama pikiran. Kadang-kadang Bu, Bapak Ibu zaman sekarang di era COVID ini, kalau ada utang jangan pikirkan utang itu secara sensitif, lunas sendiri itu. Ya, karena kalau kita kan berutang di bank, kan isi lunasnya itu. Aku heran gini loh, kita berani berutang, tapi selalu ke situ pikiran. Padahal itu lunas sendiri tuh ya kan. Iya, jadi maksud saya gini, jangan nanti utang nggak lunas kita kena COVID. Gitu loh Bapak Ibu sekalian. Ya, karena memang sekarang ini yang paling rentan COVID ini saya lihat umur 50 tahun ke atas. Ya, baru ada penyakit bawaan. Itu yang paling rentan. Kalau enggak ada masalah. Kemarin kawan kita ada kepala cabang kena positif
karantina mandiri nggak ada masalah kok. Karena kan kami diserahkan semua, Pak Rektor juga banyak pejabat yang kena COVID, nggak ada masalah. Karena memang tidak ada penyakit bawaan atau penyakit kronis, ya itu dia. Dan pikiran tenang, itu dia. Jadi pikiran yang paling utama saya pikir. Jadi yang penting pikiran. Ya tadi saya bicara utang itu bercanda itu bapak sekalian. Rata-rata kan SK kita di Mensu nih semua. Ya. Jadi saya juga jadi otomatisnya itu. Jadi pikirkan, biar lagi urusan orang baik. Ya. Itu cara berpikirnya. Bapak Ibu sekalian, saya kembali ke COVID-19 di tengah-tengah pendidikan ini. Sekarang begini, masyarakat ribut, masyarakat banyak bertanya. Sekarang kita sebagai orang intelektual, sebagai orang pendidikan begini, kenapa pelajar dibuka? Kenapa pajak dibuka? Kenapa sekolah ditutup? Bayu, gimana menjawab itu? Kadang-kadang kan kita menjadi provokator di tengah masyarakat. Itulah pemerintah. Salah Bapak Ibu sekalian. Jadi sebagai orang intelektual, sebagai orang pendidikan, kita harus bicara rasa hukum. Kalau bicara COVID, kenapa sekolah ditutup? Kenapa pajak dibuka? Kenapa pelajar dibuka? Kita mengacu kepada surat keputusan Menteri SKB, surat keputusan Menteri bersama. Ada surat keputusan Menteri, 4 Menteri yang menandatanganinya. Berarti orang hebat. Ya, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Di 4 keputusan bersama 4 Menteri sudah diatur bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran di tengah-tengah COVID-19 ini. Sudah jelas kok diatur. Untuk jalur hijau dan jalur kuning bisa tatap muka. Tapi persyaratannya gampang? Tidak. Sangat berat Bapak Ibu sekalian. Katakanlah kita zona hijau, katakan kita zona kuning, persyaratannya berat. Satuan pendidikan mengisi data periksa yang ada di dalam kuning. Nanti kesiapan sekolah, ya sekali 2 hari semprot, ya. Terus kesiapan sekolah menyiapkan alat dan bahan, cuci tangan segala macam. Oke, aman. Dipenuhilah persyarat itu. Tapi kepala sekolah belum siap, tidak boleh. Oke, kepala sekolah siap, tapi orang tua nggak siap, nggak mau, tidak boleh. Padahal zona hijau, itu aturan loh. Oke, orang tua kepala sekolah sudah mau, tapi tidak ada izin dari ketua gugus tugas, nggak boleh. Oke, ketua gugus tugas sudah oke, tapi pemerintah daerah tidak mau, nggak boleh. Itulah saking beratnya. Kenapa? Karena ini akan dibuka sekali, terjadi klaster baru, udah menyebar lagi dia. Kenapa ada social distancing? Ya, physical distancing. Karena penyebarannya ada pada kelompok-kelompok yang begitu melakukan interaksi. Itu dia. Klaster baru bahaya. Penyebaran oleh virus dari OTG, orang tanpa gejala, di suatu kelompok tertentu. Kenapa sekolah itu lebih rawan? Karena anak berangkat dari rumah ke sekolah melewati beberapa tahapan. Anak mau pakai kendaraan pribadi, transport. Belum lagi nanti anak di rumah, nggak tahu siapa babilinya datang, ingat di rumah. Belum tahu orang tuanya dari mana, sangat rentan. Belum lagi anak-anak kita belum siap menerapkan SOP, protokol kesehatan, karena masih labil. Ini persoalan. Maka surat SKB itu kan zona dan kuning. Sekarang pertanyaannya, dari tentang zona apa? Merah. Kalau begitu mengapa kita berdebat? Ketika zona merah, maka SKB mengatakan pembelajaran jarak jauh. Titik dan cerita. Persoalannya sekarang adalah PPD ada 2 metode daring dan luring. Kalau itu nggak kita tunjukkan lagi. Daring bagaimana? Nah, di sini dia. Sekolah harus berperan. Kalau saya melihat, mari kita tunjukkan kepada masyarakat ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, sekolah hadir memberikan kontribusi layanan pendidikan kepada masyarakat. Wah, masyarakat bilang hebat, anak kami di rumah tapi tetap belajar. Itu yang kita inginkan. Bagaimana caranya? Maka guru sebagai sutradara, guru sebagai penulis naskah, skenario, guru peranan utama, guru peranan pembantu berperan di sini. Maka Bapak Ibu sekalian, suka tidak suka ketika kita bicara daring, maka kita sesuaikanlah bahan ajarnya yang berbasis daring. Apa itu? Bahan pembelajaran yang berbasis di digital. Kalau bicara bahan pembelajaran digital, maka ada 3 yang harus kita persiapkan. Bahan pembelajaran daring berbasis digital, yaitu yang berbasis video, berbasis audio, dan berbasis teks, atau paduan dari ketiganya. Inilah baru mantap. Terus apa yang kita lakukan? Yang dilakukan seorang guru pada saat ini adalah untuk memberikan kontribusi adalah bedahlah kurikulum kita, bedah KD-nya.
satu persatu. Mana yang paling esensial untuk diberikan pada semester itu, itulah persiapan bahan bakunya, itulah persiapan bahan ajarnya dalam bentuk digital tadi. Hebat, tidak perlu semua. Karena jelas di surah edaran Menteri Nomor 4 juga dikatakan bahwa pembelajaran pada saat ini tidak untuk mencapai tujuan kurikulum, tidak untuk mencapai mau apa SKL-nya, SI, istilah proses. Tapi disinilah kehebatan kita. Yang penting adalah hari ini kita harus memberikan pembelajaran yang bermakna kepada anak bangsa. Apa sih pembelajaran yang bermakna? Pembelajaran yang bermakna pada hari ini adalah ketika guru sudah memberikan materi-materi yang ada di KD yang paling penting diberikan. Nanti Pak, bagaimana kalau yang memberikan nanti kita buat artikulasi? Selesai. Nanti kita buat remedial. Selesai. Nanti, tapi kalau kondisi sudah normal. Kondisi hari ini kita hanya memberikan mana yang terpenting, mana yang paling esensial. Kondisi hari ini bagaimana anak gampang memahami materi kita. Kondisi hari ini terjadi pembelajaran yang bermakna dan terjadi feedback umpan balik. Bagaimana umpan baliknya? Kita tahu berapa persen anak kita yang aktif belajar. Kita tahu berapa persen anak kita yang ikut asesmen. Itu dia. Dan kepala sekolah melakukan supervisi daring harus tahu berapa guru yang aktif melaksanakan daring dan luring ini. Itu dia. Maka saya katakan kepada kawan-kawan kepala sekolah, buatlah studi mini di sekolah, buat tim multimedia, buat awal guru untuk menyiapkan bahan ajarnya. Karena ada materi kita Bapak Ibu sekalian yang memang harus dibentuk simulasi baru bisa anak paham. Nah, kita kan bisa link ke YouTube. Hari ini anak-anak sudah mendapat kuota 30 GB gratis diberikan pemerintah sampai bulan Desember. Benar ya Bu ya? Nah, berarti kita tidak terbebani lagi. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian. Hati-hatinya begini maksud saya. Pemerintah kan sudah memberikan kuota ini, tapi tidak terjadi pembelajaran yang bermakna. Nanti masyarakat unjuk rasa semua. Mananya guru SMA 2 ini? Udah dikasih wifi, udah dikasih kuota gratis. Anak kami sudah punya kuota, tapi nggak ada pembelajaran. Akhirnya anak kita semua menggunakan kuota itu main game. Malah petaka yang terjadi. Main game lagi 30 GB, main Facebookan, main apa? Harus semua kuota. Sampai bulan Desember hanya kerja. Sia-sia semua. Itu dia. Maka Bapak Ibu sekalian, bicara pembelajaran jarak jauh, daring dan luring. Saya nggak tahu kita lari luring ada. Luring. Saya stop dulu daring, sudah selesai tadi. Tinggal nanti itu saya serahkan ke sekolah lah. Yang pasti Bapak Ibu sekalian, siapkan bahan ajar Ibu berbasis digital, ya, berbasis teks, berbasis audio dan berbasis teks atau perpaduan ketiganya. Itu udah zamannya. Baru luring. Sekarang begini, luring, kekuatan luring adalah sama di kekuatan bahan ajar. Luring yang paling jago saat ini adalah modul. Pertanyaannya, apakah kita sudah membuat modul atau langsung kasih buku teks kepada anak? Oh gawat. Modul adalah sebuah bahan pembelajaran yang anak bisa belajar sendiri, belajar mandiri, tanpa guru. Itulah modul. Tapi begini, prinsip-prinsip proses pembelajaran adalah ketika guru seorang sutradara bisa memahami karakteristik anak. Sambil contoh Bapak Ibu sekalian, misalnya Bapak ingin membuat modul luring tentang gelas. Gelas ini harus utuh dipelajari. Gelas ini apa bahannya? Udah ketebalannya berapa? Spesifikasinya apa? Dan berapa suhu yang paling tinggi yang bisa masuk ke gelas ini? Itulah KD-nya. Pertanyaan sekarang, kita membuat modul untuk ini. Oke, kita buat satu. Masalahnya, kecerdasan anak berbeda-beda. Ada anak untuk belajar gelas secara utuh ini, dia cukup mempelajari satu modul, sudah selesai. Selesai semua. Tapi ada anak kita yang modul satu tadi terpecah menjadi dua baru bisa mampu dia belajar tentang gelas. Ada anak kita yang memang kecerdasannya sangat terbatas. Kita pecah lagi satu modul menjadi 3 modul baru dia paham tentang gelas. Oke, kita tidak perlu tujuan, tapi proses. Tujuan pasti anak belajar gelas, tapi ada anak yang cepat, ada yang lambat. Proses, bagaimana prosesnya? Pecah modulnya. Inilah prinsip-prinsip bahwa kita sudah memahami karakteristik anak. Guru bahasa Inggris, kalau muridnya 36, saya tanya guru bahasa Inggris, apakah semua harus nilai 10 bahasa Inggris? Tak mungkin. Kalau itu dipaksakan, siapa yang salah? Guru. Tidak mungkin. Guru olahraga, ada anak nggak suka main voli, nggak mau main voli dipukuli, siapa yang salah? Dia nggak suka main voli, tapi teori-teori voli kasih sama dia. Tinggi tiangnya, netnya bola kasih, tapi jangan paksa dia main voli. Kalau sekadar oke, tapi kalau tuntut dia sampai nilai 10, nilai 8,
karena bukan itu bakatnya. Bakat dia nyanyi, bakat dia main gitar. Di situ masalahnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang bukan gampang jadi guru, nggak gampang, paling susah. Karena kita 3 peranan pikiran, 3 peranan parstik, 3 peranan kecerdasan harus kita hadapi. Ini yang paling susah. Ya, tuh. Terus Bapak Ibu sekalian, luring ya, berarti modul. Saya nggak tahu nanti saya lihat Pak Kepala Sekolah ada nggak Pak modul. Terus begini Bapak Ibu sekalian, saya kaitkan dengan tidak ada lagi. Tapi ingat, bulan 2 tahun 2021 kita akan melaksanakan asesmen kompetensi minimal dan survei karakter. Apa artinya itu? Artinya kita hanya mengasesmen bagaimana kompetensi anak dalam bentuk literasi dan numerasi dan karakter. Hebatnya Pak asesmen ini, setelah saya coba saya ikuti simulasi luar biasa. Contoh Pak, begini nanti dia. Soal tidak akan lanjut kalau si anak tidak mampu. Karena kemampuan dia, namanya asesmen kompetensi minimal. Contoh, ada soal matematika, perkalian pertambahan bagi, terus naik ke akar, ya pangkat. Ketika masuk soal akar, anak ini nggak bisa bekerja, maka si anak tidak akan dikasih soal itu lagi. Stop. Berarti dia kemampuannya hanya menambah, mengurang dan membagi. Terus bagaimana tanggung jawab sekolah? Inilah sekolah yang memberikan remedial. Bagaimana anak ini pelan-pelan bisa mengetahui itu apa pangkat, apa itu akar. Itulah asesmen kompetensi minimal. Ya. Kalau ini kan tidak, maka orang ribut. Kenapa ujian nasional ini menjadi momok? Karena dipaksakan. Ya, oke lah, dibuat kelulusan untuk UN itu 5,50. Tapi ingat, ada anak tidak akan bisa mencapai itu. Karena itu murni, mungkin dia hanya dapat 3. Maka dirubahlah pola. Karena hari ini pendidikan kita, Pak Menteri sudah melihat, kita jangan bicara soal nilai hari ini. Kita bicara kompetensi dan bicara karakter. Soal nilai itu sudah dari sana sudah ada. Kita buktikan satu contoh. Kenapa SMA Del? Ini contoh. Kenapa SMA Del 100% masuk ke perguruan tinggi tamatannya? Karena memang sekolah itulah warnanya satu. Karena inputnya rata-rata yang testing ke sana, yang ribuan orang testing yang dulu cuma 3 peranan. Karena susahnya soal-soal. Artinya harus orang-orang yang pintar yang bisa masuk ke sana. Iya. Soalnya bentuk hoax penalaran. Udah wajar tuh, wajar. Udah wajar dari itu masuk ke ITB, masuk ke UI, Brawijaya, Akpol, Akmil, STAN. Karena memang orang-orang pintar yang masuk. Sekolah mahal, boarding school. Ya. Itu dia. Berarti kalau dibuat asesmen kompetensi minimal, SMA dengan kita jauh dong. Literasi numerasi mereka akan jauh. Nah, tapi apakah itu ukuran kelulusan? Tidak. Kita hanya ingin asesmen melihat sejauh mana kemampuan anak kita di literasi, di numerasi dan karakter. Ini yang perlu diperbaiki. Karena ingat Bapak Ibu sekalian, tujuan pendidikan yang paling akhir adalah setelah akhlak mulia adalah hidup mandiri. Sekarang pertanyaannya, kalau hidup mandiri anak kita apa? S1, S2, S3, profesor? Oh tidak. Tidak. Dia bisa hidup mandiri kalau dia memiliki keahlian, kecerdasannya secara profesional. Ada anak budidaya cacing kaya dari situ. Situlah kesuksesannya. Maka kesuksesan orang bukan karena pendidikan, tapi lebih mandiri lagi orang kalau makin tinggi pendidikannya. Itu dia. Itu loh Bapak Ibu sekalian. Maka ini harus kita pahami. Dunia sudah berubah. Hari ini kita paksa ujian nasional ternyata gagal semua, nilai anjlok semua. Kalau kita buka, saya 3 tahun kedua ujian nasional di Provinsi Sumatera Utara. Buku merah, buku nulis ada sama saya. Ngeri. Untunglah Pak Menteri kita ini hebat. Dia tidak bicara nilai, tapi dia bicara kompetensi. Bagaimana kompetensi anak di bidang literasi, numerasi, dan di karakter. Cukup. Sudah hidup dia mandiri. Itu saya bilang, akan berbeda nilai literasi, numerasi, dan karakter orang-orang sekolah tertentu. Terus pertanyaannya, apa kita ingin mengimbangi Del? Tidak sanggup kita. Inputnya itu udah hebat dia. Tidak sanggup. Tapi Del sebagai berkaca kita boleh. Sekarang Pak Awal bilang, Pak saya target saya 50% masuk ke perguruan tinggi, tamatan SMA 2. Itu target kita. Pak, inilah yang harus kita kerja keras. Dari asesmen nanti kita tahulah kita kemampuan mana yang perlu dibenahi. Ini Bapak-Bapak sekalian. Terus kita mau seperti SMA Sokosuru? Tidak bisa. Mau seperti SMA Matawi Pandan? Tidak bisa. Tapi mewarnai kita boleh. Karena sekolah sekarang harus punya warna tersendiri.
Ini Bapak-Bapak sekalian. Jadi sekarang apa sih ukuran suksesnya pendidik? Ya, kalau SMA sama. Dia harus berhalak mulia dan bisa hidup mandiri. Titik. Dalam konteks mandiri dia bisa melaju dan bisa bekerja. Itunya semua. Maka kompetensi yang dimiliki hanya 3 kok, numerasi, literasi dan karakter. Maka ada survei karakter. Jadi nanti dari soal-soal survei karakter ini nanti akan tahu apakah anak ini egois, apakah anak ini tidak bisa berkolaborasi, apakah nanti ini kalau menjadi pemimpin yang diktator. Tinggal itu sekarang. Ya. Ini Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu sekalian, itu yang saya katakan tadi kasus yang berbeda. Maka saya kaitkan kepada asesmen. Bulan 2 kita sudah asesmen ini Bapak-Ibu sekalian. Ya. Maka perubahan paradigma kita adalah yang tadinya ujian nasional berbasis mata pelajaran, ini tidak berbasis mata pelajaran lagi, tapi berbasis kompetensi minimal dan survei karakter. Yang tadinya ujian nasional diwakili hanya 4 mata pelajaran, itu Bapak sekalian. Sekarang sudah hebat. Jadi perubahan sudah hebat. Maka Bapak-Ibu sekalian, saya turunkan lagi. Ya, kita sekarang masuk ke gerak maju pendidikan menengah. Ya, gerak maju. Saya punya filosofi sama kita semua. Masa lalu hanya kenangan, hari ini kenyataan, dan besok harapan. Jangan bicara masa lalu. Suami istri banyak yang berantem gara-gara cerita masa lalu. Diceritakannya pula mantannya. Ya ributlah. Masa lalu hanya kenangan. Sudah dikubur jauh di sana. Kok itu pula yang mentaati? Sudah punya cucu. Kok yang dibahas mantan? Jauh amat. Masa lalu itu dia. Jadi dia, masa lalu itu tuh hanya kenangan. Masa kini, hari ini adalah kenyataan. Maksudnya begini Bapak sekalian. Kalau saya hari ini guru GTT, kalau hari ini saya guru masih dibayar dari komite, maka harapan saya besok saya jadi guru GTT. Itu luar hebat. Oh, hari ini saya guru golongan 3C, maka harapan saya ke depan saya harus golongan 3. Itu dia. Oh, hari ini saya belum memiliki NUKS. Oh, saya harus memiliki NUKS supaya bisa saya kepala sekolah. Itulah yang harus kita pikirkan. Pendidikan balik kita berdebat soal bahasa ke belakang, nggak selesai. Hari ini kenyataan, apa kenyataannya? Harapan kita apa ke depan? Itu yang kita bangun. Ya. Oh, hari ini saya hanya guru senior. Besok saya ikut di klub pengawas. Oh, nggak bisa Pak. Sekarang pengawas harus jadi kepala sekolah. Maka Bapak harus berjuang dulu NUKS. Kan itu tahapannya. Oh, saya guru sudah GTT tapi belum ada atau guru honor tapi belum mempunyai NUPTK. Harapanmu harus kejar ke NUPTK. Jangan diam, moving, bergerak terus. Itu baru hebat. Oh, saya hari ini pegawai. Oh, saya mau kuliah S1 berpensiun, saya jadi guru. Hebat. Hari ini kenyataannya kamu pegawai, tapi besok kamu harus jadi guru yang hebat. Kita harus punya impian. Kalau saya kaitkan ke sekolah kita ini, hari ini kenyataan hanya 30% tamatan kita melanjut ke perguruan tinggi, maka tahun depan 60%. Itulah dia. Itulah yang sebenarnya. Maka taruhlah itu di kegiatan intra, ekstra, dan co-curricular. Kan itu dia sutradaranya. Saya khawatir ada guru nggak paham apa itu intra, apa co, apa ekstra. Oh, bahaya. Kok bisa dulu ada micro teaching segala macam ya. Ini Bapak-Ibu sekalian. Jadi marilah kita melaksanakan gerak maju ini dengan komitmen. Kalau Bapak Ibu menandatangani ini yang paling terakhir ini, ya. Yang paling terakhir omongan saya, mungkin kalau ada terakhir nanti mungkin yang paling terakhir kali. Ini kita sudah menandatangani naskah komitmen naskah kerjasama. Kalau secara hukum Bapak-Ibu sekalian, kita sudah mengikatkan diri di perjanjian komitmen ini, ya. Sehingga kalau dikatakan mengikatkan diri secara pikiran dan mental dan tekad harus dilaksanakan. Ya, manusia yang dipegang omongannya, tekad. Kalau raja datang di mana-mana, kenapa kalau raja pidato semua diam? Karena apa yang dikatakan raja itu yang terjadi dulu. Maka kalau presiden pidato ditunggu-tunggu, pidato kenegaraan, seluruh Indonesia menunggu pidato kenegaraan itu. Kenapa? Di pidatonya itulah nanti yang menjadi sebuah harapan. Itu dia. Bukan main-main. Kalau dikatakan pidato kenegaraan, itu bukan main-main. Itu menyangkut hajat kurang banyak, bagus. Bukan ece-ece itu. Maka orang semua dulu menunggu di TV, melihat. Oh, begini. Oh, begini. Di pendidikan begini. Oh, gaji PNS naik. Naik. Kalau udah pidato kenegaraan, mengatakan tahun depan gaji PNS naik 90% naik itu. Itu dia. Karena itu pidato kenegaraan.
Sama seperti kita. Kalau kita sudah mengatakan saya komitmen lah. Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan. Jadi begini, apa yang kita lakukan di sekolah ini tujuannya kan untuk anak bangsa. Kita melaksanakan dengan tulus ikhlas, dapat pahala, dapat kesehatan. Kalau soal uang harta Bapak Ibu sekalian, saya pikir relatif itu. Nggak perlu kita bahas ini. Ya, tidak adil tuh. Ya, banyak mobil kita mati sudah bawa mobil. Selesai semua itu. Mau masnya dua ton, ya malah jadi pertengkaran nanti itu. Ya, jadi artinya kita fokus saja. Ya, fokus saja. Yang penting kita beri kesehatan, anak kita siap-siap bisa sekolah tinggi hebat kali aja. Ya, kalau soal harta segala macam. Karena gini, Pak, dari saya kecil sama sudah jadi guru. Jadi nggak enak berdebatnya. Kalau mau jadi kaya jangan jadi guru, jadi pengusaha, kerja di bea cukai, di kantor pajak, udah pasti kaya. Kerja di samsat. Tuh, makanya jangan bicara itu. Kita bicara ke profesional aja. Ya. Tapi anak guru hebat semua. Bapak saya guru, ibu saya guru. Ya. Kami 6 bersaudara, 4 kami guru. 4 guru semua. Hanya 2 yang tidak guru. Ini hebat kok. Dulu masa kami masih kecil, dulu masih ada makan gandum. Atau Bapak merasakan itu. Dulu masa sini dulu ya, tahun-tahun 70-an. Kami di rumah itu makan gandum, tidak keras, karena susahnya dulu. Jadi mama saya pintar dulu, supaya kenyang dulu. Kami jam 5 sore kami kasih makan pisang kapok. Pisang apa namanya itu? Kepok. Pisang kepok. Dikasih tuh banyak-banyak. Jadi malam-malam nggak bisa lagi nasi. Karena mereka ada beras, yang ada gandum. Itu loh. Prihatin loh. Tapi bukan itu kurang. Ya, tidak itu kurang. Ya. Itulah Bapak Ibu sekalian, ya. Mari kita laksanakan. Kita dukung kepala sekolah dan semua jajarannya, ya, untuk mensukseskan gerak maju ini. Ya, yang paling terakhir untuk pengawas. Ini kan ada pengawas, Pak, mungkin juga langgar. Saya sampaikan nanti bahaya saya. Ya, Bapak Ibu pengawas ini kan senior semua. Harapan kita Bapak Ibu pengawas, marilah kita bergandeng tangan mendukung gerak maju pendidikan menengah ini. Ya, sehingga memang ini tidak hanya slogan. Turunan daripada komitmen ini kita sudah menyusun program gerak maju. Kemarin saya sudah menghadap Pak Lasro, akan mengundang beliau untuk kontrak kerja langsung. Tapi beliau bilang begini, nantilah. Jadi begini katanya, gerak maju ini nanti yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Jadi gini, ada 4 tahap, sebelum saya lupa. 4 tahap. Yang pertama itu inilah menyiapkan naskah tanda tangan. Yang kedua, mendata sekolah SMA, SMK, negeri dan SLB, jumlah siswanya yang terus menurun. Betul. Yang ketiga, mendata guru-guru yang non PNS. Yang keempat, maka semua unit di jajaran dinas pendidikan akan diberlakukan WBK dan WBBM. Apa itu? WBK, wilayah bebas korupsi, dan wilayah birokrasi bersih melayani. Itu dia. Ini dia. Kalau tidak terjadi semua ini, maka pelayanan pendidikan ini sudah hebat. Karena memang harus dibuang dulu ini. Ya, korupsi tidak konotasinya uang Bapak sekalian. Ketika Bapak cabut dari sekolah ini juga korupsi. Ya, tidak waktu, tidak hanya semata-mata uang, ya, waktu. Kita tidak komitmen juga sudah korupsi. Maka nanti sekolah ini akan muncul nanti tim, akan ada datang mengaudit nanti kalau sudah diluncurkan ini, namanya tim audit untuk wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Itu dia nanti. Jadi itulah nanti yang terakhir. Jadi Bapak Ibu pengawas nanti, semua sekolah kita termasuk kantor cabang harus menjadi WBK dan WBBM. Nanti kalau sudah terjadi WBK dan WBBM bisa terlaksana, pasti kita profesional. Kenapa? Kita sudah menjalankan tusi kita sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh pimpinan kita. Tidak lagi berpikir macam-macam. Ya, artinya kita kembali ke aturan. Tidak ada boleh lagi yang menabrak aturan. Oke, Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling terakhir kali Bapak sekalian, yakinlah akan terjadi perubahan, bro. Sekarang lagi dipersiapkan bagaimana tunjangan kepala sekolah, tunjangan wakasek, tunjangan kaprodi KB, laporan sampai nanti wali kelas. Lagi dipersiapkan. Termasuk juga untuk anak kita nanti akan ditanggung dana subsidi dari APBD. Ya, nanti tahun depan itu. Jadi semua akan lakukan perubahan-perubahan. Jadi ini tidak hanya tidak hanya ada program, tapi kita didukung oleh hal-hal kesejahteraan. Ya, terima kasih dan semoga kita tetap dalam keadaan sehat, dan terima kasih kepada Bapak Ibu pengawas, Pak Jaya Sejabat, Ibu Oji, dan Ibu mereka bilang Ibu Sule ini. Abah Ibu ada mana penyanyi harga ya? Oke, makasih Bu ya, terima kasih kepada semua.
Ya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Horas menjual-jual jauh.